Shalom, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Dentris Billy dengan NIM 17340-318. Kelas B reguler sore semester 7 dengan mata kuliah kajian seminar masalah-masalah sosial. Pada kesempatan pada hari ini saya akan membahas hasil review saya, yaitu buku ketiga dengan judul Melakukan Masalah Sosial, Melakukan Kontrol Sosial, Analisis Mikro dari Konstruksi Masalah Sosial di Konteks Kelembagaan Program Penelitian, yang dikembangkan oleh Axel Greol Nemeyer. Penggunaan berbagai perspektif adalah upaya untuk menangkap siapa kita melihat di dunia sosial kontemporer dan cara-cara di mana kami biasanya melihat dan belajar. Ini dapat mengganggu mereka yang bersikeras mereka sudah tahu di mana gerbang menuju labirin sosial ini dan itu tidak sabar untuk keluar secepat mungkin. Buku ini juga bergumul dengan teka-teki di atas dan saya akan gambarkan bagaimana suatu saat. Pertama, izinkan saya mengakui ketidaksabaran yang saya miliki hanya memberi syarat. Mengingat bahaya dan masalah yang kita hadapi saat ini, Anda bisa menyusun daftar risiko, kengerian, dan peluang Anda sendiri secara naluriah. Ingin campur tangan secara langsung saat tubuh mengapung, Anda harus melakukannya, pasti mencoba untuk menghidupkannya kembali daripada berdiri diam, merenung arti hidup dan mati. Bukankah hal ini lain merupakan kesenangan, baik tidak terlalu inti dari pertanyaan murni adalah bahwa Anda tidak akan pernah bisa memprediksi bagaimana jika ada temuannya dapat diterapkan. Dengan demikian, kriteria penerapan seharusnya tidak membatasi pertanyaan kami. Saat dia menemukan sinar X secara tidak sengaja, Wilhelm Röntgen sedang melakukan percobaan. Sebagian besar dunia akan menganggapnya tidak berguna. Apa gunanya itu? Sebuah dunia di mana kami selalu bisa memberikan jawaban tegas untuk ini terbelakang dan membosankan, melampaui keyakinan. Meski demikian, saya juga merasa tidak nyaman dengan filosofi yang menyimpang jauh dari praktis langsung yang berwujud. Ini tidak berarti filsuf ada di sini untuk melayani pembuat kebijakan. Bila ini terjadi, hasilnya seringkali menyiksa orang awam atau profesional, tetapi dapat memberikan arsip yang sesuai. Alat dan panduan yang dirancang untuk mempengaruhi iklim sosial, karena jika kita tidak memotong diri kita sendiri dari mereka yang bekerja dan pemukan batubara, kita hanya punya membalikan keangkuhan tipe Henry Higgins. Karena itulah saya tertarik pada kebijakan sosial setelah menjelajahi sederet sosial dan teori politik sebelumnya. Fitzpatrick pada tahun 2001 dan 2005. Buku ini berurusan dengan cabang filsafat moral yang dikenal sebagai etika terapan. Filsafat moral membahas prinsip dan konsep yang melakukan atau harus mengatur perilaku manusia. Seiring dengan metafisika, itu adalah bentuk tertua filsafat. Ketika Demokritus mengembangkan teorinya tentang otonomisme
dia menghindari penjelasan supranatural tentang gerak dan manusia perilaku. Saat ini adalah hal umum untuk membedakan antara metaetika, etika normatif, dan etika terapan. Kesepakatan pertama dengan formulir proposisi moral adalah desakan bahwa pembunuhan itu tidak bermola artikulasi kebenaran objektif atau emosi subjektif. Normatif etika berurusan dengan benar atau salahnya penilaian moral dan proposisi dengan sejauh mana keyakinan moral nilai sekolah, pemikiran dan sistem nilai dipertahankan secara koheren. Alam, karena itu haruskah kita melihat yang alami daripada yang supranatural? Perbedaan ini dimuat karena seperti yang akan segera kita lihat. Yang pertama bisa diambil sebagai manifestasi dari yang terakhir. Namun era modern yang juga seperti itu, yang mulai memahami alam sebagai berbeda dari supranatural. Maksud saya di sini bukan untuk menyampaikan seluruh tradisi naturalisme, tetapi untuk mengeksplorasi beberapa cara utama yang telah mempertimbangkan dasar moralitas. Traik tahun 2005 CHS 1 dan 2. Salah satu untaian penting dari tradisi itu menyangkut hukum dan jalur alam kembali ke Aquinas. Di abad ke-13, Aquinas memahami hukum alam sebagai jembatan antara hukum kebutuhan dan hukum manusia. Salah satu ujung jembatan itu ditetapkan dan tidak dapat diubah, ditentukan oleh Tuhan dan dapat diketahui melalui tindakan alasan yang benar dan pelaksanaan kebajikan alam menjadi pemahaman akan Tuhan dan kebajikan kesediaan untuk hidup bersama dan di dalam Tuhan. Etika terapan. Apa arti semua ini bagi etika terapan? Order Baer pada tahun 2000-an bab 3 kan mengusulkan bahwa hukum moral terdiri dari prinsip-prinsip universal itu bersifat kategoris sehingga tidak bergantung pada kecenderungan. Jadi sebaliknya kepada konsekuensialisme yang merekomendasikan tindakan yang mungkin bervariasi sesuai dengan keadaan. Kepentingan Kantianisme berpendapat bahwa kita harus dapat melihat melampaui kemungkinan yang bisa terjadi, digeneralisasikan di semua situasi. Untuk domain etika terapan ini berarti bahwa keputusan kita tidak boleh berbeda menurut budaya dan perbedaan geografis. Misalnya usia dewasa di Weinstein, dan bahwa di Turkmenistan harus identik. Universalisme ketat semacam ini telah diserang beberapa dekade terakhir, tetapi dengan bentuk-bentuk ekstrim postmodernis dan para prostrukturalis mengkritik diri
mereka sendiri menjadi agak lelah. 2 poin untuk dibuat. Pertama, ditinggalkannya universalisme itu sendiri menciptakan lebih banyak masalah daripada memecahkan 10 dan detik lebih sensitif versi universalisme tersedia. Memang ini yang memungkinkan memotivasi beasiswa baru-baru ini, di mana kan sebagai kita lihat sebelumnya memberi ruang untuk konsepsi tentang kebajikan dan kebaikan. Jadi meski hak terus mendapat prioritas, menyiratkan bahwa kita menilai pertanyaan etis sesuai dengan aturan dan prinsip yang dapat digeneralisasikan. Alih-alih konsekuensinya, ia tidak selalu sensitif terhadap substantif pertanyaan tentang nilai. Oleh karena itu, etika terapan kita mungkin berusaha untuk mewujudkannya. Jadi mungkin itu saja yang saya sampaikan dari hasil review saya. Salam dan terima kasih.